pertama kali ke makam jenguk, sekalian juga hari ini kan Paskah, jadi mau kasih selamat Paskah ke kakak. Oke Mas Angga, gimana Ya, mungkin kedatangan hari ini ke Nyekar ke makam Bung Den? Kemarin kan saya sampai di gereja, ngelepas dari gereja, tapi saya nggak ke makam karena saya tahu pasti banyak sekali orang gitu ya. Jadi ini pertama kali ke makam jenguk, sekalian juga hari ini kan Paskah, jadi mau kasih selamat Paskah ke kakak. Seperti apa sih mungkin kedekatan Mas Angga sendiri dengan almarhum, seperti apa? Mungkin kenangan manis apa sih selama almarhum? Saya sahabatan mungkin udah 12 tahun ya sama Bung. Nggak cuman sahabatan, kita banyak berkarya bareng seperti teman-teman tahu, dari Cahaya dari Timur, dari Surat dari Praha, Filosofi Kopi. Bung juga adalah salah satu partner bisnis saya di Visinema. Tapi juga selain itu sebenarnya kita banyak bekerja bareng di kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang selalu Bung inisiasi, mulai dari Green Music Foundation, lalu kemudian Yayasan Rumah Beta, gerakan Save Aru, Mentawai, dan banyak lagi. Jadi saya kehilangan banyak hal sih, maksudnya bukan cuma kehilangan seorang sahabat, saya juga kehilangan seorang kakak, saya juga kehilangan seorang panutan, dimana buat saya Glenn Fredly itu lebih besar daripada sekedar musiknya. Glenn Fredly, saya nggak tahu apakah kita punya penggantinya, dimana ada seorang musisi, ada seorang yang punya pengaruh tapi melakukan banyak hal di luar yang harusnya dia lakuin. Glenn nggak hanya mampu menggerakkan banyak orang untuk peduli pada kemanusiaan, pada keadilan, tapi Glenn juga jadi teman buat banyak masyarakat miskin, masyarakat yang tidak dapat keadilan. Teman-teman boleh tanya ke banyak korban pelanggar HAM, Glenn adalah orang yang rutin datang, rutin memberikan support. Tapi juga nggak hanya itu, Glenn lewat pengaruhnya dia juga berusaha untuk mencari solusi, mencari keadilan buat mereka gitu. Dan buat saya nggak ada satupun musisi di Indonesia ini saat ini yang mampu melakukan apa yang Glenn lakukan. Dan saya rasa kita perlu berpikir untuk bagaimana melanjutkan apa yang udah dia kerjain sih. Mas Angga mungkin tahu penyakit yang diderita. Enggak, Glenn nggak pernah. Masalahnya Bung nggak pernah Cerita ya? nggak pernah cerita. Bung tuh nggak pernah. Bung adalah orang yang nggak pernah mau ngerepotin orang. Jadi dia selalu menyimpannya sendiri. Saya tahu Bung sakit dari bulan Maret, tapi dia nggak pernah cerita bahwa sakitnya itu luar biasa gitu. Dia bilang dia di opname, Ade tak perlu khawatir, pokoknya beta akan berjuang, beta mau sehat, ini semua rencana Tuhan. Dia cuma terakhir gitu. Dan saya bilang, Bung kalau ada apa-apa kabarin beta, kalau perlu kita cari tempat rumah sakit, beta ayo gitu. Karena terakhir yang saya tahu dia nggak dapet rumah sakit karena penuh gitu. Itu di bulan Maret. Di bulan April, hari Minggu kemarin saya masih ngobrol sama Tompi, masih nanya keadaan Bung karena saya nggak mau ganggu gitu ya, karena saya tahu dia butuh istirahat.
Tompi bilang juga udah dalam keadaan yang lebih baik. Tapi saya nggak tahu, hari Senin katanya masuk rumah sakit lagi dan Rabunya Bung pulang gitu. Nah, apa namanya, peninggal